Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami puji dan muliakan namamu. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9a. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mulutku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hamba Tuhan yang taat. Hamba Tuhan yang taat. Berbicara tentang hamba Tuhan, banyak orang yang kurang memahami, banyak orang salah mengartikan arti dari hamba Tuhan. Banyak orang berpikir kalau disebut ataupun dikatakan hamba Tuhan adalah orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Contoh, pendeta, pengurus gereja, majelis, atau penatua gereja yang ambil bagian dalam setiap kegiatan pelayanan, maka itulah yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Tetapi tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, semua kita tanpa terkecuali adalah hamba Tuhan. Tanpa terkecuali, setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Apa alasannya Bapak Ibu? Karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui Kristus Yesus. Kita sudah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, sehingga kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua orang percaya, semua orang yang telah ditebus oleh Kristus, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena kita
adalah hamba Tuhan, maka apa yang harus kita kerjakan sebagai hamba Tuhan? Yang pertama, kita harus menggunakan lidah yang diciptakan Tuhan bagi kita sebagai lidah seorang murid. Apa artinya Bapak Ibu? Lidah yang Tuhan ciptakan bagi kita untuk memberikan semangat, memberikan kata-kata penyemangat bagi setiap orang yang letih, lesu. Sehingga melalui perkataan kita, orang memiliki semangat yang baru. Di dalam setiap pergumulannya, permasalahan yang dialami, lewat perkataan kita, kita bisa menjadi murid yang menggunakan lidah dengan baik. Seorang murid tidak menggunakan lidah untuk bersaksi dusta. Seorang murid tidak menggunakan lidah untuk membenci orang, untuk memfitnah orang, untuk berkata tidak baik tentang banyak orang. Kalau memang kita adalah hamba Tuhan, maka gunakanlah lidah itu untuk membuat orang memiliki semangat yang baru. Di dalam kelemahan dan keletihannya, dalam pergumulannya, kita hadir sebagai murid yang memberikan semangat ataupun dukungan. Maka kita dapat menjadi hamba yang menggunakan lidah sebagai murid. Yang kedua, sebagai murid kita harus memakai pendengaran kita. Murid itu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara untuk mendengar dibutuhkan kesabaran. Mendengarkan orang berbicara, mendengarkan keluh kesah orang dibutuhkan kesabaran dalam hidup kita. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Itu bukan seorang murid. Seorang murid menggunakan pendengarannya lebih banyak daripada menggunakan perkataannya untuk terus berbicara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebagai orang percaya kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan yang kita kerjakan. Tentu tidak terlepas dari hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Pada waktu kapan? Pada waktu pagi sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita. Biarlah Tuhan yang bersuara dan suara Tuhan yang kita dengarkan, yang kita kerjakan. Bukan keinginan nafsu dunia kita, keinginan daging kita. Itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu bukan seorang murid. Seorang murid mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita menjadi seorang murid yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nubuat Yesaya ini telah digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus hadir dalam rencana Allah yang besar. Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan umat manusia dari yang namanya belenggu dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah hamba yang taat. Dia taat kepada rencana Allah yang telah ditetapkan dalam kehidupannya. Walaupun dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami ancaman, penolakan, bahkan aniaya sekalipun dia rasakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi bentuk ketaatannya kepada Tuhan yang mengutusnya, dia harus kerjakan itu. Dan pada akhirnya dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus Kristus adalah hamba yang taat sampai akhir hidupnya demi rencana Allah untuk dunia ini.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita diajari untuk menjadi murid yang menggunakan lidah melalui perkataan kita menjadi berkat. Yang berikutnya kita menggunakan pendengaran kita lebih banyak mendengar suara Tuhan daripada suara keinginan hati kita. Yesus Kristus telah memberikan teladan. Kehadirannya membuat orang memiliki semangat dan kehidupan yang baru. Ketika dia dalam pelayanannya, dia setiap saat datang kepada Allah Bapa, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, dan mendengarkan suara-suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang taat. Walaupun kita di dalam kehidupan ini banyak pergumulan, penolakan, penganiayaan, bahkan ancaman sekalipun, karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui darah Kristus, itu yang membuat kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat Tuhan, firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.